Kalau Jakarta itu masih menyandang predikat sebagai daerah khusus, nah kekhususannya ini apa nih? Ya, nah kita debat di situ dulu. Artinya pasal 10 ayat 22 itu yang quote and quote diselundupkan di situ ya bahasaku ya, diselundupkan di RUU daerah khusus Jakarta ini kan ada perdebatan. Konsekuensi demokrasi itu kan berisik. Iya. Jadi berisik itu kodrat alamiah ya, sudah naturnya demokrasi itu harus berisik. Karena itu maka ruang-ruang demokratik dan mekanisme yang lebih demokratik, lebih open, lebih terbuka itu semestinya juga diterapkan di Jakarta. Smart Viewers, kira-kira apa yang akan terjadi kalau Jakarta ditetapkan jadi daerah khusus? Selain status kita yang selama ini tinggal sebagai warga ibu kota bakal terganti juga nih. Secara regulasi sih lagi disiapin rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Dan sebagai produk politik, ada nggak ya main politiknya? Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Nah Smart Viewers, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang status kota Jakarta pasca disahkannya undang-undang tentang IKN. Dan ngobrolnya ditemenin sama Bang Jojo Rohi sebagai pengamat politik. Halo Bang Jojo. Halo Anissa, Smart Viewers. Yes, gitu. Apa kabar Bang hari ini? Baik? Fine, baik Ya, saja. ya. Ya, selamat berpuasa bagi yang sedang berpuasa ya. Ya, gitu. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Masih mantengin ini? Ya, nontonin? lagi mantengin proses rekapitulasi nih. Oke Ya, deh. hasil officially belum keluar nih dari KPU siapa partai pemenang di legislatif dan siapa presiden pemenang di pilpres ya. Officially kan belum ya. Gitu. Kita masih lihat hasil quick count lah ya, seperti itulah. Dan penasaran juga ya Bang, Ya, hasil ya. sahnya kayak gimana nih Smart Viewers. Tapi hari ini kita mau ngobrolinnya seputar status Jakarta nih. Tadi kan aku udah sempet ngomongin di awal nih Bang, ya kan? Iya. Kalau dilihat-lihat pasca disahkannya Undang-Undang IKN itu, ya kan berarti kan status Jakarta ini sekarang gimana nih Bang? Iya, Jakarta statusnya bukan lagi ibu kota ya, karena ibu kota sudah di Undang-Undang IKN itu sudah diberlakukan, maka ibu kota kita ya di Kalimantan ya. Kayaknya Indonesia ini republik yang nggak punya ibu kota nih ya sekarang ya. Untuk sementara. IKN-nya belum siap ya, presidennya masih di Jakarta, sedangkan Jakarta statusnya bukan lagi ibu kota gitu loh. Itu yang hari-hari ini kondisinya seperti itu. Tetapi kayaknya nggak ada dampak apa-apa ya, kita fine-fine aja tuh orang Jakarta. Masih menjalani kehidupan sehari-hari dengan seperti biasanya. Masuk bulan Ramadan juga masih kayaknya masih biasa-biasa aja. Presiden juga masih ngantor di sini kan. Ya. Tapi sebenarnya dampak lain yang lebih besar daripada itu ada nggak sih Bang? Atau ya udah akan gini-gini aja gitu? Ya, menurutku itu juga tergantung dari kesiapan IKN. Dan ternyata sampai hari ini juga IKN kan belum siap untuk ditempati sebagai kantor presiden ya. Karena presiden masih berkantor di Jakarta, itu sekaligus membuktikan bahwa IKN juga belum siap-siap benar gitu untuk ditempati presiden. Apakah nanti Oktober itu pelantikan presiden baru, presiden akan berkantor di IKN atau masih tetap di sini, itu juga kita belum tahu bagaimana itu nanti presiden yang baru ya. Kalau presiden yang baru masih tetap berkantor di Jakarta, berarti IKN juga belum siap untuk ditempati ya. Sementara Jakarta statusnya bukan lagi ibu kota kan, dan ibu kota yang baru itu juga belum siap untuk ditempati gitu ya. Tapi sebenarnya kan udah ada RUU DKJ ya Bang gitu. Tapi yang membuat ini lama sehingga status Jakarta masih terombang-ambing ini sebenarnya apa sih kalau menurut Bang Jojo? Ya, ini kan masih terutama belakangan ini kan kita berdebat di pasal 10 ya, ayat 22 itu ya.
soal bagaimana kemudian kepala daerah di Jakarta itu mekanisme pemilihannya dari yang tadinya elected ya, Yes. kemudian elected itu election ya, pemilu ya, melalui pemilu elected, berubah mekanismenya jadi appointed ya, penunjukan gitu. Nah, ini yang masih tarik menarik ya, perdebatannya masih panjang begitu. Nah, begitu dikritisi oleh publik, kemudian rame-rame partai politik yang ada di parlemen sekarang, yang sekarang sedang membahas itu, rame-rame mengatakan bahwa bukan gue gitu yang menginisiasi pasal itu gitu ya. Kemudian ketika ditanya kepada pemerintah pun nggak mau ngaku nih. Pemerintah pun bilang bukan dari kita nih inisiatif pasal itu gitu. Jadi saling lempar-lemparan. Dan kalau situasinya begitu ya masih akan panjang nih pembahasan ya. Karena itu maka ya pembahasan ini bagaimanapun harus kita kawal ya supaya tidak terjadi kesepakatan di ruang gelap yang itu publik sama sekali tidak bisa mengakses ya. Iya. Tapi yang menarik dari pasal 10 tadi ya Bang ya. Itu kan penunjukan ya. Ya, appointed gitu. ya. Penunjukan. Ini akan mengganggu atau menciderai prinsip demokrasi nggak sih Bang? Ya, sebenarnya kita harus menegaskan dulu per definisi ya. Ketika Jakarta itu statusnya bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi statusnya sebagai DK atau daerah khususnya kan masih melekat ya. Ibu kotanya udah dibuang, tapi khususnya masih tetap ada, daerah khusus Jakarta. Nah, kita debat dulu deh soal makna khusus itu apa. Oke. Buat Jakarta gitu. Nah, khusus itu membawa implikasi dan konsekuensi apa buat Jakarta? Misalnya Jogja itu kan daerah istimewa. Nah, istimewa itu implikasinya apa buat mekanisme pemilihan kepala daerah? Misalnya karena dia statusnya istimewa, maka kepala daerahnya itu tidak lewat pilkada, otomatis sultan, ya kan, sebagai kepala daerah. Kenapa? Karena dia statusnya istimewa. Artinya sebuah daerah yang punya status istimewa itu dia akan punya perlakuan khusus, ya. Nah, sebagaimana juga Jakarta. Kalau Jakarta itu masih menyandang predikat sebagai daerah khusus, nah kekhususannya ini apa nih? Ya, nah kita debat di situ dulu, kekhususannya apa? Nah, apakah kekhususan itu kemudian membawa konsekuensi bagi mekanisme pemilihan kepala daerah? Ya, nah tetapi apapun definisinya, definisi dari kekhususan Jakarta itu, menurutku mekanisme pemilihan langsung itu mestinya tidak boleh berimplikasi ke situ. Kalau Jakarta itu masih statusnya atau predikatnya itu daerah khusus, apapun definisi kekhususan itu tidak boleh berimplikasi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah. Ya, mekanisme pemilihan kepala daerah itu ya tetap aja lah langsung begitu kan. Jadi terlepas dari definisi kekhususan dari Jakarta. Toh ketika Jakarta masih menyandang predikat sebagai ibu kota, ya pemilihannya langsung. Ya. Nah sekarang kan ibu kotanya udah dibuang nih, artinya dia terdegradasi ya, levelnya nih udah turun nih ya, dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus saja, ya ibu kotanya udah dibuang, artinya dia kan terdegradasi. Nah, ketika dia levelnya ada di atas, itu pemilihannya langsung. Kenapa ketika ibu kotanya dibuang pemilihannya jadi penunjukan gitu? Itu kan argumentasinya apa? Ya. Nah, kita debat dulu deh soal argumentasi itu ya. Mengapa ketika daerah khusus ibu kota itu pemilihannya langsung,
ketika daerah khusus saja itu mekanisme pemilihannya jadi penunjukan. Itu kan konstruksi logikanya seperti apa? Kita harus debat dulu di situ, ya kan? Artinya pasal 10 ayat 22 itu yang quote and quote diselundupkan di situ ya bahasaku ya, diselundupkan di RUU daerah khusus Jakarta ini. Itu konstruksi logikanya seperti apa? Ya harus dijelaskan dulu dong. Jadi itu membuka ruang agar publik juga ikut mengkritisi RUU itu sebelum RUU itu R-nya dibuang jadi undang-undang ya. Jadi sekarang kan masih rancangan ya. RUU rancangan undang-undang. Artinya dia masih draft, belum diketok sebagai UU, ya masih RUU nih gitu. Jadi dari RUU jalannya menuju UU, ya itu harus ada ruang bagi publik juga untuk memberikan input, masukan, ada perdebatan. Konsekuensi demokrasi itu kan berisik. Jadi berisik itu kodrat alamiah ya, sudah naturnya demokrasi itu harus berisik. Artinya argumen setiap orang itu juga harus didengar gitu ya, sebagai representasi publik gitu. Nah kita harus berisik ya untuk mengkritisi bukan cuma RUU Jakarta tetapi semua undang-undang ya, undang-undang yang menyangkut aspek apa saja ya, itu harus dibuka ruang untuk masyarakat berisik, terutama di parlemen. Parlemen itu kan akar katanya parle ya, parle itu kan bicara. Ya, jadi ya orang harus bicara gitu loh. Ini bukan noise tapi voice ya. Jadi itu konsekuensi dari kesepakatan kita sebagai sebuah bangsa untuk memegang prinsip-prinsip demokrasi. Iya, tapi ada catatannya nih Bang. Yang penting ketika kita berpartisipasi ngetok palunya jangan pas tengah malam ya. Nah itu, itu penting juga. Ya. Harus diingetin tuh. Harus diingetin. Tapi menarik nih, obrolan kita menarik. Saya juga jadi dapet sudut pandang baru. Tapi gini Bang, kalau misalnya mau dibandingin sama Yogyakarta ya, dia kan secara historis juga berbeda ya. Tumbuh kembangnya dengan kalau dibandingkan dengan Jakarta gitu. Jadi pertanyaannya kemudian kenapa kok tadi dipaksakan ada pasal 10 itu kan untuk dipilih langsung? Atau ada nggak sih Bang kemungkinan karena nanti pemerintahannya pindah ke IKN gitu kan jauh secara wilayah jauh ya. Jadi karena butuh untuk dalam misalnya mengatur dan mengakomodir ekonominya kan pasti akan tetap berpusatnya di Jakarta kan. Jadi lebih baik untuk nunjuk langsung aja jadi memberi arahannya walaupun jauh tetap satu gitu, gitu. Gimana menurut Bang Jojo? Iya, kalau argumennya itu nggak nyambung juga sih sebenarnya ya, bahwa alasannya karena ada sentralisasi aktivitas ekonomi dan kepadatan populasi penduduk, kemudian itu membuat pemerintah melakukan penunjukan seperti tadi kita diskusi soal keistimewaan Jogja ya. Ya memang background historisnya beda, kemudian karakter sosiologisnya juga beda ya. Kalau Jakarta itu kan melting pot ya. Jadi karena dia melting pot artinya tempat semua suku ada di sini, semua semua suku, ras dan segala macam kultur itu ngumpul semua kan di Jakarta gitu. Beda dengan Jogja ya. Karena itu karakter masyarakatnya cenderung lebih open, lebih terbuka, lebih demokratis kalau di Jakarta ya. Karena itu maka ruang-ruang demokratik dan mekanisme yang lebih demokratik, lebih open, lebih terbuka itu semestinya juga diterapkan di Jakarta.
salah satunya adalah melalui pemilihan kepala daerah langsung. Ya. Nah, kemudian juga ada konsep soal aglomerasi, ya kan? Soal aglomerasi itu kan background saya sosiologi ya. Oke. Aglomerasi itu kan konsep ekonomi sebenarnya, tetapi kalau kita belajar sosiologi perkotaan atau perubahan sosial itu kita dapat juga soal konsep aglomerasi. Jadi aglomerasi itu aktivitas ekonomi itu akan merangsang pertumbuhan populasi, ya. Jadi tempat di mana ekonomi itu tumbuh, orang akan ngumpul di situ ya. Ibaratnya kalau ada gula itu semut pada ngumpul di situ kan. Jadi pusat industri, pusat aktivitas ekonomi itu kemudian juga menaikkan tingkat populasi. Seperti misalnya di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Jadi semua orang dari Sabang sampai Merauke ngumpulnya di sini semua gitu kan. Karena memang ada aktivitas ekonomi yang juga membuat orang semua berbondong-bondong ke sini. Itu konsep dasar aglomerasi ya. Jadi kemudian Jakarta dan sekitarnya itu mau dijadikan sentral dari pusat aktivitas ekonomi dan populasi yang padat, dan kemudian itu dibentuk semacam board ya atau dewan yang kemudian akan diketuai oleh wakil presiden ya. Jadi wakil presiden nanti akan ditugasi untuk mengepalai aglomerasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek itu. Nah, menurutku sih itu juga tidak boleh menjadikan alasan pemilihan jadi penunjukan gitu. Jadi secara konstruksi logik nggak nyambung juga itu sebenarnya untuk kemudian dijadikan alasan agar kepala daerahnya ditunjuk secara langsung. Ya, sebenarnya mekanisme pemilihan langsung itu tetap saja dilakukan ya. Soal nanti apakah cawapresnya akan menjadi ketua board untuk wilayah aglomerasi itu soal lain, itu soal berikutnya ya. Tetapi biarkanlah masyarakat Jakarta yang menjadi melting pot dari semua kultur, semua suku, semua agama dan semua ras ngumpul di sini dari Sabang sampai Merauke, karena mereka sudah berinteraksi, sudah menjadi melting pot, mencair di Jakarta, itu menjadikan karakter orang-orang yang sudah tinggal di Jakarta ini kan lebih demokratis, lebih open ya, juga lebih well educated gitu kan. Jadi karena itu maka masyarakat atau publik Jakarta itu sebenarnya menikmati ya untuk berpartisipasi secara langsung, ikut memutuskan siapa yang menjadi pemimpin gue gitu misalnya kalau orang Jakarta. Siapa yang memimpin gue nanti ya gue harus ikut mutusin. Gitu ya. Jadi bukan keputusan para elit di atas sana gitu. Itu keputusan kita gitu. Keputusan kita bareng-bareng sebagai warga Jakarta gitu kan. Jadi biarlah kompetisi politik di dalam pilkada itu tumbuh dengan baik, karena kompetisi itu mau tidak mau akan membuat para kompetitor, orang yang sedang bersaing ini mau nggak mau harus mereka punya performance yang baik. Ya. Jadi siapa berlomba-lomba untuk punya performance ya lebih baik daripada kompetitornya, gitu. Itu memaksa orang untuk lebih baik ya. Jadi karena itu maka kompetisi itu memaksa orang untuk dia menunjukkan kualitasnya. Ya, kualitas tentu saja ya harus yang lebih baik dari para kompetitornya nanti ketika di pilkada langsung gitu. Istilahnya kalau anak-anak mah portofolionya harus bagus ya. Ya. Orang dipaksa untuk jadi lebih bagus daripada yang lain gitu. Nah, Bang Jojo, saya jadi tertarik ngebahas tentang yang rencana ya wakil presiden untuk menjadi ketua board aglomerasi ini. Pertanyaannya, kenapa harus wakil presiden? Ya, saya nggak tahu
background politiknya ya, tetapi begini ya. Ya politik itu selalu harus bisa membaca isu-isu yang agak futuristik ya. Jadi wakil presiden harus diberi satu kewenangan khusus sehingga dia harus punya panggung. Oke. Ya. Jadi selama ini kan wakil presiden itu cenderung quote and quote jadi ban serep saja. Artinya dia tidak punya cukup panggung untuk tampil ya. Ya kalau presiden berhalangan baru dia tampil gitu kan. Nah rupanya sekarang ya wakil presiden itu sebisa mungkin dia harus dikasih panggung juga ya supaya dia tampil. Kenapa? Nah ini kita ngomongin yang soal futuristik ya. Oke. Ini kan kalau kita bicara soal politik, tentu targetnya bukan hari ini, tetapi targetnya juga bagaimana 5 tahun ke depan gitu kan. Nah kalau wakil presiden punya panggung dan di atas panggung itu dia moncer gitu misalnya ya, bersinar gitu karena dia punya panggung bisa dilihat publik gitu. Nah itu kan bisa dikapitalisasi untuk dia misalnya di periode ke depan, di pemilu ke depan dia maju sebagai presiden gitu, ya kan? Jadi di dalam politik itu orang harus punya investasi politik ya. Dipetiknya kapan? Dipetiknya nanti ya di pilpres berikutnya misalnya gitu loh. Jadi kayaknya ya naga-naganya nih gitu. Jadi wakil presiden harus dikasih panggung, harus dibikinin panggung nih buat dia supaya di pilpres berikutnya 2029 ya dia punya nilai tawar yang cukup tinggi. Ya, misalnya kalau dia moncer di situ publik bisa melihatnya oke gitu kinerjanya, maka dia bisa dijual ya untuk ditawarkan sebagai presiden, maju sebagai presiden ya. Kalau perlu dia akan bersaing dengan presiden yang sekarang gitu ya, atau presidennya gitu ya. Jadi kan kalau di pilkada sering tuh pecah kongsi antara gubernur sama wakil gubernur ya. Jadi hari ini satu paket nih gubernur sama wakil gubernur. Di pilkada berikutnya pecah kongsi nih. Wakilnya juga pengen maju jadi gubernur gitu kan. Nah bisa juga ada kemungkinan seperti itu. Dalam politik kan dinamikanya sering bikin kita terkaget-kaget. Gitu. Kan mengusungnya udah susah payah nih, maka harus dikasih panggung ya Bang? Iya, harus dikasih panggung. Kalau nggak sayang dong gitu, dengan energi dan lain-lain yang udah dikeluarkan kan. Nggak mungkin gitu. Dia disimpan di dapur kan, di belakang yang orang nggak lihat. Ya, dia harus dikasih tempat di mana orang bisa lihat. Kan undang-undang kan juga produk politik ya. Iya. Jadi ya. Ya, disitulah disetting ya. Jadi kalau kita bicara undang-undang hari ini, kita harus melihat behind the scene ya. Apa di balik layar motifnya dari undang-undang ini. Tentu undang-undang yang dirancang sekarang itu kita harus bisa melihat isu futuristiknya apa gitu ya. Misalnya kalau Wapres ya, misalnya nanti officially KPU menyatakan pemenang pilpresnya adalah Prabowo dan Gibran, maka sebagai ketua board dari wilayah kawasan aglomerasi, tentu itu ya panggung yang strategis ya untuk Gibran, untuk apapun dia bisa lakukan di atas panggung itu supaya publik bisa melihatnya, dan itu bisa dikapitalisasi tuh buat pilpres ke depan. Catatannya itu yang menjadi catatan jadi itu ya Bang. Jadi isu futuristiknya ada motif futuristiknya ke situ ya. Nah, tapi untuk mengakhiri obrolan kita balik lagi ke obrolan tentang status Jakarta nih Bang. Iya. Ini kan sekarang statusnya masih RUU ya, dan masih dibahas gitu. Nah, dari Bang Jojo sendiri, terutama untuk para smart viewers nih, yang masih muda-mudi ini ya kan, walaupun topik kita hari ini cukup jauh dari bahasan tongkrongan, tapi paling enggak ya boleh lah untuk paling enggak dipahami ya Bang ya. Iya. Pesan
dari Bang Jojo terkait isu ini untuk para smart viewers apa Bang? Ya untuk smart viewer sih kita sebenarnya harus ikut terlibat di dalam isu-isu publik ya. Bagaimana parlemen merancang sebuah undang-undang, kita juga harus ngerti artinya politik itu bukan sesuatu yang di awang-awang di atas langit di atas langit sana yang nggak ada hubungannya dengan apakah dapur kita ngebul atau enggak ya. Jadi kebijakan pemerintah sebuah undang-undang itu langsung ataupun tidak langsung itu ada hubungannya dengan bagaimana harkat kita atau kesejahteraan kita itu bisa diupayakan ya. Misalnya kalau ada undang-undang soal pendidikan, bagaimana alokasi anggaran APBN itu dialokasikan untuk pendidikan. Kalau misalnya alokasi pendidikan itu cukup besar, maka itu juga ada hubungannya nanti dengan apakah kita bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi atau enggak gitu loh. Jadi ya itu ada hubungannya langsung dengan masa depan kita nanti gitu loh ya. Jadi politik itu bukan sebuah proses yang berlangsung jauh tinggi di atas awan sana, tetapi itu juga down to earth ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu maka kita harus care dengan setiap proses politik ya, undang-undang apapun yang akan dilansir oleh pemerintah yang pembahasannya akan dibahas di parlemen, termasuk juga RUU soal daerah khusus Jakarta. Gitu. Oke, terima kasih Bang Jojo udah mau sharing di Good Talk Binus TV. Nanti Smart Viewers bisa komen, kita diskusi di episode kali ini. Kira-kira menurut kamu ada nggak yang masih janggal mungkin gitu? Nanti kita ngobrol lagi bareng Bang Jojo ya Bang ya. Sip. Dan wardrobe hari ini disponsori oleh Das. Thank you buat Das. Dan untuk Smart Viewers jangan lupa like juga video ini, episode kali ini, subscribe juga YouTube channel Binus TV. Sekali lagi terima kasih Bang Jojo. Terima kasih banyak. Thank you. Dan untuk Smart Viewers see you di episode selanjutnya. Bye bye.